Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kali ini atau tutorial kali ini saya akan membahas tentang estimasi atau regresi sederhana. Langsung saja ya. Regresi sederhana, estimasi ya. Untuk bab-bab yang akan dibahas, yang pertama adalah regresi. Kemudian pengertiannya ya, kemudian metode OLS, asumsi-asumsi metode OLS. Apa itu OLS? OLS adalah ordinary least square. Kemudian asumsi-asumsinya, kemudian selanjutnya ada juga standar error dari OLS. Kemudian ada koefisien determinasi atau R square. Yang terakhir adalah koefisien korelasi yang dinotasikan sebagai R kecil di sini. Oke, regresi. Nah, perhatian utama regresi pada dasarnya adalah menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara variabel dependent dengan satu atau lebih variabel independent. Misal kita notasikan Y sebagai variabel dependent dan X sebagai variabel independent. Jadi X-nya boleh 1, 2, 3 dan seterusnya. Regresi sederhana hanya memperhatikan hubungan antara variabel dependent dengan satu atau lebih variabel independent. Misalkan kita memperhatikan hubungan antara jumlah permintaan dengan harga barang. Apa hubungan keduanya ya, nanti akan dia. Menurut teori ada hubungan terbalik antara jumlah permintaan dengan harga barang. Misal harganya dinaikkan maka jumlah permintaan akan turun. Itu menurut hukum permintaan. Kemudian kalau dibalik, jika harganya diturunkan maka jumlah permintaan suatu komoditas akan meningkat. Namun hal tersebut masih bersifat kualitatif. Kita tidak pernah tahu seberapa besar pengaruhnya ketika kita menaikkan harga dari Rp500 menjadi Rp1.000. Oke, asumsikan ada hubungan yang linear antara jumlah yang diminta dengan harganya sesuai dengan hukum permintaan. Kita misalkan di sini ada persamaan Y sama dengan beta 0 plus B1XI dengan syarat B1 kurang dari 0. Ini kita anggap sebagai persamaan 2.1. Dengan YI keterangannya adalah indeks ini ya. I ini adalah indeks, dia bisa jalan gitu loh ya. Jadi dia itu adalah data pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Indeks. Y itu adalah jumlah permintaan barang. Dalam hal ini berarti fungsinya sebagai variabel dependent. Kemudian XI itu adalah harga barang. Berarti variabel independent. Kalau kita melihat hubungan variabel independent berarti mempengaruhi terhadap variabel dependent. I pun juga indeks di X ini bisa X1, X2, X3 dan seterusnya. Ini hanya pemodelan sederhana. Kita lanjutkan. Persamaan barusan 2.1 menunjukkan persamaan regresi populasi yang menunjukkan nilai harapan dari jumlah permintaan. Nilai harapan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. E dalam kurung YI sama dengan beta 0 plus B1XI. Ini adalah persamaan 2.2. Jumlah permintaan aktual tidak harus sama dengan nilai harapannya karena ada banyak faktor selain faktor harga yang mempengaruhi permintaan. Persamaan bisa dinyatakan ya. Persamaan bisa dinyatakan YI sama dengan E YI plus error di sini ya. Plus error. Jadi pada pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa dalam ekonometrika itu ada yang satu, yang pertama adalah hukum ekonomi atau teori ekonomi. Kemudian yang kedua adalah ada modeling matematis. Yang ketiga adalah modeling ekonometris. Kemudian yang terakhir adalah inferensial, statistik inferensial. Gabungan dari semua itu adalah proses ekonometrika. Kita misalkan di sini 2.3. Oke. Atau dapat dinyatakan dalam bentuk
Atau dapat dinyatakan dalam bentuk YI sama dengan B0 plus B1 XI plus EI. EI di sini adalah error, atau kita bisa memaknai ada banyak variabel independen yang mempengaruhi terhadap Y, itu yang tidak hanya harga. Bisa jadi harga kompetitor, komoditas yang lainnya, atau mungkin lingkungan, atau mungkin kondisi pandemi juga bisa. Selanjutnya adalah di mana EI di sini merupakan variabel gangguan atau error term yang nilainya bisa positif atau negatif, gitu ya. Bagaimana menjelaskan variabel gangguan EI? Variabel gangguan muncul karena adanya faktor selain harga yang bisa mempengaruhi jumlah permintaan barang. Sebutkan. Misalnya apa? Harga barang yang lain juga berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Bukan hanya masalah harga, tapi juga permintaan harga yang lain atau mungkin harga yang lain yang kompetitornya itu juga mempengaruhi. Bisa juga adanya faktor bencana alam atau mungkin sekarang krisis itu ya. Atau mungkin juga adanya pandemi itu mempengaruhi juga. Dengan demikian, variabel gangguan mencerminkan faktor-faktor selain harga yang mempengaruhi jumlah permintaan barang namun tidak dimasukkan dalam persamaan. Itulah ya. Mungkin kita menganggap bahwa faktor harga itu adalah faktor yang paling dominan. Oke. Secara umum, variabel gangguan ini muncul karena dua hal. Satu, variabel gangguan muncul karena model yang digunakan terlalu sederhana, kurang mencerminkan realitas, gitu ya. Yang kedua adalah variabel gangguan berhubungan dengan perilaku variabel ekonomi yang mencerminkan perilaku manusia. Persamaan 21 menjelaskan hubungan Y dan X merupakan hubungan linear. Hubungan linear ini dapat digambarkan sebagaimana garis lurus beta 0 yang merupakan konstanta atau intercept dan B1 yang merupakan sebagai gradien atau slope garis, koefisien di sana ya. Adapun garis tersebut kita sebut dengan garis regresi populasi. Oke, kita coba gambarkan di sini ya. Gambar garis regresi populasi persamaan 2.1. Ini dia. Jadi slope di sini atau konstantanya di sini ini menaikkan seberapa tinggi. Sedangkan B1 adalah kemiringan. Itulah ya. Kemiringan di sini. Karena memang persamaan garis atau linear, maka dia berbentuk garis lurus. Kita lanjutkan. Regresi sampel. Kalau tadi regresi populasi, sekarang regresi sampel. Persamaan 2.1 sulit diketahui. Regresi populasi hanya dapat diestimasi dengan menggunakan data sampel. Persamaan regresi sampel yang menjelaskan hubungan antara jumlah permintaan barang dengan tingkat harga dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, Y topi I sama dengan beta topi 0 plus beta topi I X itu ya. Persamaan ini 2.5 ini bila digunakan atau bila digambarkan akan berbentuk sebuah garis lurus. Beta 0 suatu konstanta seperti yang dijelaskan tadi ya. Kemudian beta I adalah gradien atau kemiringan. Beta 0 dan beta I merupakan estimasi parameter dari populasi B0 dan B1. Sedangkan Y topi I merupakan nilai prediksi dari nilai aktual Y. Sehingga beta 0 ini dan beta I ini kita sebut sebagai parameter yang akan kita estimasi atau kita cari nilainya nanti. Sehingga kalau didapatkan nilai dari beta 0 dan beta I-nya, maka nanti bisa dihasilkan nilai YI di sini ya. Kemungkinan nilai prediksi dengan nilai aktual berbeda sehingga perbedaan nilai yang diprediksi dengan nilai aktual disebut dengan residual. Jadi perbedaan antara nilai yang prediksinya itu dengan nilai yang asli atau realitanya, maka itu kita sebut sebagai residual atau E disimbolkan dengan E tadi itu ya. Sehingga jumlah permintaan aktual dapat ditulis adalah YI sama dengan Y topi I plus E topi I. Residualnya EI di sini ya. Atau YI sama dengan B topi
0 ditambah B topi I XI plus E topi I. Ini adalah persamaan 2.5. Perbedaan garis regres populasi dengan garis regresi sampel dapat dilihat pada gambar berikut. Ini dia. Nah, perbedaannya ya. Bisa jadi ada selisih di sini karena memang nilai aktualnya dengan nilai prediksinya bisa jadi berbeda. Hal ini disebabkan dengan apa? Disebabkan oleh adanya residual atau ada faktor-faktor yang belum dimasukkan dalam model. Bahasa sederhananya, ada X yang lain yang mungkin belum dimasukkan dalam modelnya. Kita lanjutkan. Metode kuadrat terkecil atau OLS, Ordinary Least Square. Persoalan dalam regresi sampel adalah bagaimana mendapatkan garis regresi yang baik, yaitu nilai prediksi sedekat mungkin dengan nilai aktual. Kita tahu bahwa semakin mendekati nilai aktual, maka nilai prediksi kita semakin baik. Berarti residualnya tidak terlalu tinggi selisihnya, mendekati realita atau nilai sebenarnya. Lah, dengan kata lain, bagaimana kita memperoleh beta 0 dan beta topi I yang menyebabkan E topi I sekecil mungkin. Artinya residualnya sekecil mungkin, seminim mungkin. Nah, berarti kalau sekecil mungkin, nilai prediksi akan mendekati nilai aktual. Sehingga persamaannya sebagaimana berikut. Nah, ini dia ya. Ada dua persamaan 2.8, persamaan 2.9, 2.10 dan 2.11. Ini hanya memindah ruaskan lah ya. Jadi E topi I misalnya ya sama dengan YI dikurangi Y topi I. Nilai aktual dikurangi dengan nilai prediksi. Kalau dijabarkan kembali, Y topi I adalah persamaan dari 2.8. Kita uraikan saja. Berarti residual itu sama dengan YI atau nilai aktualnya dikurangi dengan B topi 0 dikurangi B topi I XI. Ini kita anggap sebagai persamaan 11 ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Diagram pencar atau scattergram ya. Karena kita punya persamaan yang tadi ya. Persamaan 2.11 dapat diartikan jika nilai residual kecil, maka perbedaan antara nilai aktual dan prediksi juga kecil. Agar kita mendapatkan garis regresi yang baik, maka nilai residualnya haruslah sekecil mungkin. Artinya selisih antara YI ya. Selisih antara YI dan Y topi I ini dia, selisihnya itu sekecil mungkin gitu ya. Malah kalau memang mau lebih bagus lagi adalah 0, mungkin mendekati 0 lah, lebih baik seperti itu. Misalnya, terdapat 6 data sampel jumlah permintaan Y dan harga X yang diplot dalam diagram scattergram berikut. Ini contohnya misalnya ya. Ada 6 titik ya. Data yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Bagaimana cara kita membuat semacam garis regresi yang mendekati agar residualnya itu sekecil mungkin. Kemudian ambil kemungkinan garis sebanyak mungkin. Misal 3 garis regresi. Ingat bahwa garis regresi yang baik adalah sedekat mungkin dengan data aktualnya. Artinya residual sekecil mungkin. Bagaimana caranya? Misal diambil salah satu garis sampel dengan berbagai observasi X dan Y agar didapatkan garis regresi sedekat mungkin dengan data aktualnya. Perhatikan gambar ya. Perhatikan gambar di sini. Meski jumlah semua residual ya, sigma jumlah ini, sigma residual selisih antara, misalnya kita buat garis regresi di sini ya. Kemudian ini adalah nilai aktualnya. Data titik ini kan data. Ini juga data. Ini juga data yang titik merah ini ya. Ini juga data. Lah, ini data dengan garis regresi ini kan ada selisih. Ini yang kita sebut sebagai residual, ada selisih. Gitu ya. Yang ini juga selisih, yang ini juga selisih. E4, E5, E6 itu adalah selisih semua. Namun ada kemungkinan bisa
0. Jika dilewati oleh garis regresi maka residualnya 0. Padahal faktanya ada beberapa E topi I atau residual yang jauh dari garis regresi. Untuk menghindari hal ini adalah dengan mengkuadratkan masing-masing residual. Jadi residualnya kita kuadratkan sekalian. Ya, selisih ini kita kuadratkan semua. Nah, jumlah kuadrat residual ini dikenal dengan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square gitu ya. Lah, metode OLS akan menjamin jumlah residual kuadrat sekecil mungkin. Jadi dia mengoptimalkan itulah ya. Jadi sigma ya, sigma atau sigma E topi I kuadrat itu sama dengan sigma selisih antara data aktual dengan data prediksi dikuadratkan. Sehingga kalau dijabarkan persamaan ini kita tahu bahwa Y topi I itu kita jabarkan menjadi beta topi 0 dikurangi beta topi 1 XI gitu ya. Lah, untuk mendapatkan ya sigma E topi I kuadrat yang minimum maka dengan cara mendiferensialkan secara parsial persamaan 2.13. Jadi kita diferensialkan sehingga dihasilkan ya. Ini ada proses apa ya, proses pembuktian matematis yang mungkin tidak saya bahas di sini ya. Kita fokusnya adalah nanti adalah untuk kita tahu bahwa sebenarnya parameter ini akan kita cari beta topi 0 dan beta topi 1. Ini setelah dilakukan diferensial maka dihasilkan beta topi 1 dengan rumus bla 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 ini ya, banyak sekali. Sehingga diperingkas menjadi sigma XIYI per sigma XI kuadrat. Sigma itu adalah jumlah ya. Jadi dikalikan dulu baru dijumlahkan. Dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Sedangkan beta topi 0 itu adalah Y prediksi ini ya, Y prediksi. Rata-rata maksud saya, mohon maaf, Y bar ini adalah rata-rata dikurangi beta topi 1 Y bar dikalikan dengan Y bar. Lah, berdasarkan rumus ini maka kita bisa menghitung nilai dari atau mengestimasi nilai parameter beta topi 0 dan beta topi 1 di mana X sama dengan XI dikurangi X bar, Y sama dengan YI dikurangi Y bar. X bar dan Y bar adalah rata-rata serta N adalah jumlah observasi. Jadi kalau di rumus ini kita lebih banyak bekerja pada ada rata-rata Y dan ada rata-rata X ya, kemudian ada sigma. Nanti akan kita praktekkan cara menghitung secara manual menggunakan Excel. Sehingga sebelum kita menggunakan program eViews, kita harus melakukan perhitungan secara manual terlebih dahulu. Oke, itu dia. Sekarang standar error dari OLS. Regresi sampel merupakan cara untuk mengestimasi regresi populasi di mana sampel bersifat acak, sehingga beta topi 0 dan beta topi 1 bersifat acak. Nilainya berubah dari sampel ke sampel yang lain. Ini kita sebut sebagai variabilitas. Ketepatan estimator beta topi 0 dan beta topi 1 diukur dari standar error yang merupakan akar dari variannya. Jadi ini dia rumus-rumus untuk varian beta 0, standar errornya, kemudian varian beta topi 1 dan standar error beta topi 1. Kita tinggal menggunakan rumusnya saja. Dengan keterangannya ya, sigma E topi I kuadrat adalah jumlah residual kuadrat atau kita sebut sebagai SSR. N jumlah observasi, K jumlah parameter. Ingat parameter tadi adalah beta topi 0 dan beta topi 1. Itu adalah parameter yang akan kita hitung gitu ya. N dikurangi K adalah derajat kebebasan atau degree of freedom gitu ya. Kita lanjutkan. Memang sedikit untuk awal-awal memang perlu saya sampaikan bahwa memang banyak rumus yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, sehingga setelah kita tahu secara manual dan turunan rumus-rumusnya, nanti kita
dengan mudah menggunakan program EViews dalam analisis datanya. Asumsi OLS ya. Metode OLS dikenal sebagai metode Gaussian atau metode OLS dibangun dengan asumsi ini. Tadi kita sudah sedikit banyak membahas gitu ya. Yang pertama, asumsi yang pertama ya. Hubungan antara Y dan X adalah linear dalam parameter. Dalam hal ini B1 berhubungan linear terhadap Y. Jadi parameter-parameternya itu linear. Tidak persoalan variabelnya itu adalah bersifat non linear, yang penting parameternya bersifat linear. Ciri-cirinya apa? Jika beta 0 dan beta 1 berpangkat 1, itu berarti linear. Tapi kalau berpangkat lebih dari 1, misalnya kuadrat, 3 dan seterusnya, itu baru non linear. Maka parameter ini harus berpangkat 1. Asumsi 2, variabel X tidak stokastik yang nilainya tetap. Nilai X adalah tetap untuk berbagai observasi yang berulang-ulang. Artinya nilai X ini adalah terkontrol. Jika X lebih dari 1, maka diasumsikan tidak ada hubungan linear di antara X. Tidak ada istilahnya multikolinearitas. Jadi tidak ada hubungan antara X1, X2 dan seterusnya. Untuk regresi sederhana, karena cuma ada satu X, maka saya yakin tidak ada masalah multikolinearitas. Asumsi yang ketiga yang harus dipenuhi adalah nilai harapan atau rata-rata dari variabel pengganggu EI sama dengan 0. Nilai harapan dari Y hanya dipengaruhi oleh X. Itu adalah asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ketika kita mau menggunakan metode OLS. Oke, kita lanjutkan. Asumsi yang keempat, varian dari variabel pengganggu adalah sama. Kita sebut sebagai heteroskedastisitas. Nanti akan kita bahas dan cara menyembuhkannya, gitu ya. Kalau tadi ada multikolinearitas, ada heteroskedastisitas, kemudian nanti juga asumsi yang kelima itu ada autokorelasi. Bagaimana kalau terjadi autokorelasi? Nanti akan dibahas di bab tersendiri dalam rangka untuk penyembuhan atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi misalnya kok terjadi yang namanya multikolinearitas, asumsi yang ketiga tadi itu ya, maka harus diselesaikan dulu. Yang kedua maksudnya, maka harus diselesaikan dulu dan disembuhkan biar tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian kalau dia terjadi masalah heteroskedastisitas juga sama, harus disembuhkan terlebih dahulu. Begitupun juga dengan asumsi yang kelima, tidak terjadi autokorelasi. Asumsi kelima itu adalah autokorelasi. Tidak ada serial korelasi antara variabel pengganggu EI tidak saling berhubungan dengan EJ yang lain. Asumsi yang keenam, variabel pengganggu berdistribusi normal. Catatannya di sini adalah asumsi 1 sampai 5 dikenal dengan model regresi linear klasik atau dikenal juga dengan asumsi klasik. Nah, kenapa kok harus dipenuhi? Jadi itulah syarat-syarat yang harus dilakukan atau asumsi-asumsi yang harus dipenuhi sebelum menggunakan metode ordinary least square, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada koefisien determinasi, kita notasikan sebagai R kuadrat. Seberapa baik garis regresi menjelaskan datanya? Garis regresi yang diharapkan mendapatkan EI sekecil mungkin. Dalam mengukur seberapa baik garis regresi yang sesuai dengan datanya atau mengukur persentase total Y yang dijelaskan oleh garis regresi, digunakan konsep koefisien determinasi. Jadi garis regresi itu semakin baik atau notasi dari R square-nya itu atau R kuadrat itu semakin mendekati 1 gitu ya. Misalnya 0,97 gitu ya. Itu bagus sekali garis regresinya gitu ya. Sehingga hal tersebut mempengaruhi terhadap EI yang juga kecil. Kita tahu bahwa EI di sini adalah residual ya, residual, selisih antara nilai prediksi dengan nilai aktual, selisihnya. Variasi residual di sini kalau dijelaskan secara
grafik ya. Ini dia grafiknya ya. Dan ini adalah persamaan dari regresi tadi itu. Jadi secara sederhana, koefisien determinasi atau kita notasikan sebagai R square itu merupakan notasi yang disimbolkan untuk mengetahui seberapa bagus garis regresi yang digunakan. Kita lanjutkan. Koefisien determinasi R square dapat dijelaskan melalui persamaan 2.6. Saya kira ini sangat matematis sekali ya. Jadi persamaan pertama ya, YI sama dengan Y topi I kurangi EI. Kemudian kita kurangkan dengan Y bar semuanya kedua ruas. Kemudian dijadikan satu. Kemudian setelah itu diuraikan sehingga ketemu ya. Diuraikan ini ketemu, nanti jadinya adalah R square sama dengan 1 min sigma E topi I kuadrat. Kemudian sigma YI dikurangi Y bar dalam kurung kuadrat, atau R kuadrat itu sama dengan sigma XI dalam kurung dikuadratkan dibagi dengan sigma XI kuadrat sigma YI kuadrat. Ya, ini turunan rumusnya mungkin saya tidak bahas secara mendetail ya. Fokus kita adalah di sini. Yang penting kita tahu bahwa rumus R square-nya ini adalah ini. Dengan syarat R square itu antara 0 dengan sampai dengan 1. Semakin mendekati 1, maka koefisien determinasi garis regresi kita itu semakin baik. Tapi jika mendekati 0, maka semakin kurang baik ya. Jadi itu. Selanjutnya, kalau tadi koefisien determinasi, sekarang adalah koefisien korelasi, dinotasikan sebagai R kecil. Koefisien korelasi mengukur derajat keeratan hubungan antara X dan Y. Jadi seberapa erat antara X dan Y, atau antara variabel independen dan variabel dependen. Nilainya berkisar antara negatif 1 dengan plus 1. Persamaannya sebagai berikut. R itu ya. Atau dengan singkat dari rumus ini, R atau koefisien korelasi itu bisa didapatkan dengan plus minus akar R kuadrat. Kalau kita menggunakan program EFUSE, perhitungan ini tentu saja dengan cepat kita dapatkan. Jadi saat ini saya menjelaskan konsepnya terlebih dahulu agar nanti ketika muncul ringkasan statistik atau ringkasan hasil regresi di program EFUSE, kita tahu bahwa konsep determinasi seperti ini, konsep koefisien korelasi adalah seperti ini, sehingga kita tahu dalam ringkasan tersebut dalam menginterpretasikan ringkasan atau hasil regresinya. Kita lanjutkan, kita masuk pada contoh numeris. Ingat sekali lagi, contoh ini tidak saya langsung menggunakan program EFUSE, tapi saya inginnya menggunakan cara manual terlebih dahulu. Dan kebetulan untuk regresi sederhana dengan satu variabel X, itu kita masih memungkinkan untuk diselesaikan secara manual. Misalnya kita punya observasi dari 1 sampai 8, kemudian di sini ada X dan Y ya. Misalnya ini adalah jumlah permintaan sepeda motor, harganya ini ya, jumlah permintaan jumlahnya ya, ada 84 unit yang diminta. Kemudian observasi yang kedua 100 dan seterusnya. Sedangkan X di sini adalah harga dalam juta. Jadi kalau harganya 9,94 juta, maka jumlah permintaannya 84 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita selesaikan langsung dengan menggunakan program EFUSE. Dalam hal ini EFUSE 12. Namun sekali lagi saya akan menyelesaikan persoalan ini dengan program Excel lah, secara manual, secara manual. Nah, kalau kita menggunakan Excel nanti hasilnya itu nanti ini parameternya akan ketemu 23.021,75 untuk beta 0. Sedangkan beta topi satunya itu negatif 225. Standar errornya didapatkan ini untuk beta 0 dan beta satunya sekian. R square. R square itu adalah koefisien determinasi.
0,98. Berarti dia sangat baik sekali karena koefisien determinasi itu menjelaskan seberapa baik garis regresi. Sedangkan R di sini, R kecil ini adalah koefisien korelasi. Bagaimana hubungan antara X dengan Y? Itu berarti sangat kuat di sini ya. Hubungannya sangat kuat karena mendekati nilai 1. Oke. Sudah. Kita lanjutkan lagi. Tadi ada proses yang kita lompati, yaitu adalah proses untuk mendapatkan nilai ini ya. Nanti akan saya bahas setelah ini akan saya bahas bagaimana perhitungan untuk manualnya menyelesaikan garis regresi dan perhitungan estimasi beta 0 dan beta topi 1 ini. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kita karena ini sudah masuk pada tugas, kita coba membahas tentang bagaimana cara mendapatkan estimator ini ya. Nilai dari estimator beta 0, beta topi 0 dan beta topi 1. Oke. Kita coba berdasarkan data ini ya. Datanya adalah ini ya. Datanya adalah contoh numeris ini. Ya, datanya adalah ini. Sekarang kita masukkan ke program Excel ya. Tentu saja ini cukup lama. Nah, ini dia data tadi ya. Data yang tadi saya jadikan atau saya salin ke sini. Kemudian ini adalah perhitungan manual dari untuk mencari beta topi 0 dan beta topi 1. Saya akan membahas sedikit di sini ya. Kita tuliskan untuk observasinya dari 1 sampai dengan 8 ya. Kemudian di sini adalah nilai X untuk harga dan Y adalah jumlah permintaan. Kita lihat simbol di sini berarti adalah perkalian nilai X dan Y. Berarti 9,94 dikalikan dengan 84 dan seterusnya. Kemudian X kuadrat berarti adalah data X-nya kita kuadratkan ya. Dari rumus di sini juga kita lihat perkalian antara B3 dengan B3. Sedangkan nilai X di sini, X kecil ya, adalah selisih antara B3 dengan B12. Artinya adalah rata-ratanya kita hitung terlebih dahulu ya. Di sini adalah sigmanya, artinya jumlah dari datanya, kemudian rata-ratanya berapa. Berarti jumlah ini dibagi dengan banyaknya data. Kemudian ini juga sama, kita cari dulu rata-ratanya atau kita sebut sebagai ini adalah X bar, sedangkan ini adalah Y bar. Sehingga untuk mendapatkan S kecil kita adalah dengan mengurangkan antara X dengan X bar ya. X bar itu adalah rata dari X. Y juga sama, Y kecil berarti adalah selisih antara nilai Y dengan rata-rata Y atau Y bar. Sedangkan X kuadrat adalah ini dikuadratkan saja nilai X-nya ya. Kemudian Y kuadrat juga ini dikuadratkan gitu ya. Kemudian X kecil kali Y kecil berarti X dikalikan ini ya. Kemudian ini adalah perhitungannya nanti untuk Y topinya gitu ya. Lah, setelah ketemu kita tahu di sini rata-rata X, rata-rata Y, kemudian di sini N-nya adalah jumlah observasi atau jumlah datanya ada 8. K-nya adalah variabel. Baik itu variabel independen maupun variabel dependen. Dalam hal ini ada X dan Y, berarti K-nya adalah 2. Sekarang bagaimana mencari nilai dari beta topi 1? Kita cukup memasukkan rumusnya saja di sini ya. Kalau dari perhitungan Excel-nya berarti dia rumusnya ini. Karena sigma XIYI ya. Sigma XIYI berarti adalah ini dijumlahkan ketemunya ini, kemudian dibagi dengan sigma XI kuadrat. Berarti ini dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian ketemu jumlahnya ini. Berarti antara jumlah ini dibagikan dengan ini ya, atau jumlah dari XY dibagi dengan jumlah X kuadrat.
karbohidrat. Sehingga ketemu nilainya adalah negatif 225,00. Sedangkan beta topinol bisa didapatkan dengan rumus Y bar. Y bar itu rata-rata Y di sini ya. Rata-rata Y. Ya, dikurangkan dengan beta topi 1 X bar ya. Jadi mohon maaf. Jadi di sini kita lihat Y barnya ya 93.125 dikurangkan dengan beta topi 1 dikalikan X bar. Berarti X barnya ini dikalikan dengan beta topi 1. Berarti ini dikalikan dengan ini gitu ya. Berarti ini C12 dikurangi dengan perkalian antara 9.905 dikalikan dengan negatif 225. Dihasilkan perhitungan 2321,75. Sehingga garis persamaannya ya mengikuti yang lain untuk yang lainnya. Yang paling penting adalah parameternya terlebih dahulu. Sehingga persamaannya bisa kita masukkan tadi. Kan Y topi I sama dengan beta topi 0 dikurangi beta topi 1 XI. Maka karena sudah ketemu nilai dari parameternya tinggal kita masukkan. Di sini adalah beta topi 0 dan di sini adalah beta topi 1. Wah, itu adalah nilai-nilai dari parameternya. Sehingga itu proses untuk perhitungan manual antara X dan Y memang sangat banyak sekali ya. Sehingga untuk variabel-variabel yang mungkin lebih dari satu, kita nanti akan menggunakan program Fuse, tidak lagi manual gitu ya. Namun kita harus tahu terlebih dahulu proses secara manualnya. Oke. Kita lanjutkan ya. Lah, karena tadi sudah dibahas untuk contoh numeris ini, maka sebagai latihan nanti bisa dicoba secara manual juga ya untuk data ini ya. Tugas 1 ini, observasi 1 sampai dengan 13, nilai X-nya adalah 6 sampai 18, nilai Y-nya adalah segini. Nanti dicoba persis seperti halnya Excel tadi ya. Nah, nanti kalian masukkan. Untuk datanya akan saya tampilkan di link deskripsi nanti. Saya kira itu cukup sekian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.